Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, izin bertanya. Assalamualaikum. Ya, ini yang perihal mengenai hitanan juga, Ustadz. Kalau misalkan acara selamatan setelah hitanan itu hukumnya gimana ya? Apakah ada hadisnya atau enggak gitu ya, Ustadz? Wallahu a'lam. Ya, orang biasanya sembuh dari sakit. Bagian dari bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak, berbagi, memberi makan, bersedekah, memberi bantuan. Orang ketika sakit juga kata Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan banyak bersedekah. Ketika diberikan kesembuhan, khitan kan sakit. Kalau diberikan Allah kesembuhan, juga kita bersyukur atas kesembuhan tersebut, dan bentuk syukur tadi memberikan hadiah, makan, umpamanya kita antar ke tetangga-tetangga. Alhamdulillah. Apalagi dalam kondisi masa sulit seperti sekarang ini. Yeah. Kalau perlu ada rezeki setiap hari, walaupun tanpa ada khitanan, memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Begitu Ibu, bisa paham gitu. Ibu ya? Ya. Nah, berarti boleh ya Ustadz ya, kalau mengadakan acara selamatan setelah hitan itu ya? Kalau acara selamatannya saya wallahu a'lam, tapi kalau Anda berbagi makanan, ya, ditulis ini dalam rangka anak saya sembuh dari khitan, tidak ada masalah. Tapi kalau selamatan saya tidak tahu. Jadi tergantung niat ya Ustadz? Tergantung acaranya Ibu. Kalau acaranya cuman Ibu ya pesan ke catering sekian porsi, umpamanya 100 porsi, lalu dibagikan ke tetangga-tetangga, kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar. Mungkin ada tukang panggul, tukang angkut, tukang macam-macam lah. Ya. Itu bagian dari bersedekah kepada itu amal utama. Iya, kalau acara selamatannya saya enggak. Barakallahu fiik. Iya. Seperti itu ya. Jadi tergantung acaranya ya Ustadz ya. Jika dibagikan pesan makanan. Iya ya Ustadz. Anak ingat dahulu. Ya. Waktu saya di Saudi itu ada ketika Raja Fahad meninggal. Iya, Masya Allah. Itu kita mahasiswa dapat tambahan uang saku 1 bulan. Waduh, Masya Allah. Ketika Raja Abdullah diangkat, tambah lagi uang saku 1 bulan lagi. Waduh. Untuk syukur. Kalau tadi bagian ketika dia dapat musibah. Kemudian ketika Raja Abdullah berobat ke luar negeri, berobat lagi sakit, kita dapat tambahan satu beasiswa uang saku lagi. Waduh. Ketika beliau pulang ke Arab Saudi, sembuh, dapat lagi tambahan uang saku. Masya Allah. Waduh. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla, karena ya, dan ini sering saya dapatin waktu ditinggal di sana. Yeah. Bagaimana itu dinikmati dan dirasakan oleh warga negara Muslim. Semoga Allah memberikan istiqomahan kepada kaum muslimin dimanapun juga. Yeah. Itu menjadi keyakinan warga Saudi itu. Yeah. Tidak akan hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Orang yang sakit di antara kalian obati dengan sedekah. Itu pernah pintu apartemen kami, malam-malam jam 12 lewat begitu, ada yang diketuk pintu dari luar. Kan ada lubang untuk lihat kaca dari itu, melihat dari lubang intip. Lubang di pintu, lubang intip. Ternyata ibu-ibu. Maka saya bangunin istri, saya suruh menemui ibu itu. Dia cuma ngasih amplop dan bilang, tolong doakan ayah kami sekarang di rumah sakit sedang menjalani operasi. Lalu pergi. Nah gitu dong. Enggak malaikat. Mungkin kalau kita bilang malaikat kali ya. Bukan malaikat. Itu memang sudah suatu hal yang biasa, karena tempat tinggal
gedung yang tempat tinggal kita itu, apartemen tempat kita tinggal kita itu dikenal memang oleh masyarakat sekitar, para mahasiswa ilmu syar'i yang kuliah di Jamiatul Imam. Iya. Ya. Maka mereka cuma mengeluarkan doa dan dibuka itu 2 bulan uang saku isinya. Masya Allah. Masya Allah, jam 12 malam dapat uang saku 2 bulan. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Ya, itu keyakinan mereka. Maka yang baik, tidak ada masalah Anda ikutin. Iya. Ya, ketika ada yang sakit, ya, karena sadaqah tudfi'u ghadabar Rabb. Anda bersedekah, kita niatnya ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Niat ya. Tapi itu bagian daripada kita ikhtiar kita sesuai syar'i untuk bagian penyembuhan. Iya. Ketika sembuh, masih ada rezeki juga, bagian syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Ya. Begitu Ustaz ya. Apalagi dalam kondisi krisis. Iya, betul. Si krisis kaum muslimin dapat seperti ini, subhanallah. Waduh. Senangnya bukan main. Iya, pastinya. Sistem kita kan bukan kerajaan. Iya, Presiden nggak bisa berbuat seperti itu. Iya, Ustaz. Insya Allah, iya betul Ustaz. Barakallahu fikum, seperti itu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.